Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Komariah yang saya hormati dan juga teman-teman PPSI Rombel 2 yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Koirnisa Luciana dengan NIM 2101420032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis ketidakadilan yang dialami tokoh dalam novel Belenggu dengan pendekatan feminisme. Pada kali ini kita akan membahas mengenai 1. Konsep dasar pendekatan feminisme, kedua, analisis ketidakadilan yang dialami tokoh dalam novel Belenggu, yang ketiga, citra perempuan dalam novel Belenggu. Yang pertama, konsep dasar pendekatan feminisme. Secara etimologi, feminisme berasal dari bahasa Inggris yaitu femme atau woman yang artinya perempuan. Feminisme adalah suatu gerakan yang dilakukan kaum perempuan untuk menuntut eksistensi atas kesamaan dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Teori ini lahir sekitar abad ke-20 dan dipelopori oleh Virginia Woolf dalam bukunya yaitu A Room of One's Own 1929. Pengertian feminisme menurut Zubahar Ilyas adalah kesadaran akan ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Tujuan yaitu untuk memperoleh keseimbangan integritas gender. Teori feminisme ini digunakan oleh kaum perempuan sebagai alat untuk memperjuangkan haknya, di mana kaum perempuan sadar adanya kesamaan atas haknya dengan laki-laki. Dalam pendekatan feminisme ini, terdapat beberapa aliran-aliran feminisme, salah satunya yaitu feminisme liberal. Sebelum kita masuk pada analisis ketidakadilan yang dialami tokoh dalam novel Belenggu, saya akan menceritakan secara singkat mengenai isi novel Belenggu ini. Novel Belenggu ini menceritakan mengenai Dr. Soekartono yang memiliki istri yaitu Sumartini atau Tini. Pernikahan mereka tidak didasarkan pada cinta. Dr. Soekartono mampu menerima Sumartini karena kecerdasan dan kecantikannya. Dan begitu pula Sumartini tidak memiliki rasa cinta. Karena Tini menikah dengan Dr. Soekartono pada awalnya hanya untuk melupakan masa lalunya. Sehingga pernikahan mereka tidak berjalan mulus dan setiap harinya selalu bertengkar. Hingga pada suatu ketika, Dr. Soekartono bertemu dengan Rohayah yang merupakan teman dekatnya dahulu. Dan lama-kelamaan Dr. Soekartono menyukai Rohayah karena dari dulu memang sudah menyukai dan menjalin hubungan terlarang. Hingga Sumartini mengetahui hal tersebut dan menceraikan serta meninggalkan Dr. Soekartono. Itu mengenai novel Belenggu secara singkat. Kemudian kita akan membahas mengenai analisis ketidakadilan yang dialami tokoh dalam novel Belenggu. Teori feminisme dalam novel Belenggu ini selaras dengan aliran feminisme liberal, di mana kaum perempuan menginginkan kebebasan individu. Dalam aliran feminisme ini mengutamakan kepentingan akan ketimpangan gender, menghargai kebebasan individu, memberikan kesempatan dan kebebasan perempuan untuk terjun ke ranah publik agar perempuan dapat mencari jati dirinya. Sama halnya dengan novel Belenggu ini, di mana tokoh yang bernama Sumartini ini ingin mendapatkan kesamaan dan keadilan atas haknya. Berikut ini beberapa percakapan yang dapat menunjukkan ketidakadilan yang dialami tokoh Sumartini dalam novel Belenggu. Yang pertama, bukankah lakiku juga berpergian sendiri? Mengapa aku tiada boleh? Apakah bedanya? Belenggu halaman 53. Percakapan Tini kepada Nyonya Rusdio ini menjelaskan bahwa Tini merasa tidak adil. Jika suaminya dapat pergi sewaktu tanpa ditemani istrinya, lantas mengapa ia tidak boleh pergi tanpa didampingi suaminya? Bukankah hal itu sama saja? Tini merasa dia juga bebas untuk pergi tanpa suaminya, selagi Tini pergi dengan tujuan yang baik. Tini bepergian karena dia ikut organisasi sosial, sehingga dia akan sering keluar rumah tanpa ditemani suaminya. Yang kedua, kami lain, kami bimbang dengan nasib kami sendiri.
Tiada hendak menanti rahmat laki-laki. Belenggu halaman 53. Tokoh Tini menegaskan bahwa dia bukan wanita yang lemah dan apa-apa yang harus merepotkan suaminya. Selagi dia bisa melakukan sendiri dan tidak akan dia merepotkan suaminya dan dia akan tetap dalam pendiriannya. Yang ketiga, Yuyu, benarkah kita perempuan baru boleh dikatakan benar-benar cinta kalau kesenangan saja yang kita ingat? Entah yuk, aku belum dapat berbuat begitu. Belenggu halaman 71. Dari pernyataan tersebut, ini menegaskan bahwa dia mempunyai prinsip dan kemauan sendiri akan jalan hidupnya. Tidak boleh ada yang mengaturnya, sebab yang akan menjalani dia, bukan orang lain. Bukan maksud hatinya untuk durhaka dengan tidak mematuhi perintah atau keinginan suaminya. Namun dia juga memiliki kebebasan akan apa yang dilakukannya. Tidak adil apabila apa-apa harus diatur oleh suaminya. Bukankah perempuan juga memiliki kebebasan untuk bersosial? Karena Dr. Soekartono menginginkan Tini ini sama seperti istri layaknya, di mana yang harus melayani suaminya, harus perhatian, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Dr. Soekartono dengan Tini. Dr. Soekartono juga sibuk dan justru malah mengkhianati Tini. Itulah yang menyebabkan Tini bersikap acuh kepada Dr. Soekartono. Yang keempat, katakanlah apa yang tersimpul dalam hatimu. Sudah waktunya. Benar-benar perlu. Sudah lama gerangan, sudah hampir berubah aku. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Tini lelah akan arah tujuan rumah tangganya. Sebab Tono dan Tini dalam kehidupan seharinya tak saling berkomunikasi. Hanya saling menyapa. Tini merasa tidak adil jika harus disuruh berada di rumah terus-menerus. Sebab menurut Tini, tugas perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus suami, tapi lebih dari itu. Perempuan bisa melakukan kegiatan positif lainnya di luar rumah. Misalnya kegiatan sosial untuk membantu orang lain, sehingga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, mengenai citra perempuan dalam novel Belenggu. Citra wanita memiliki pengertian sebagai wujud gambaran mental spiritual dan tingkah laku keseharian wanita yang menunjukkan wajah dan ciri khas wanita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra berarti gambaran yang dimiliki orang banyak sebagai sebuah pribadi. Citra perempuan dalam novel Belenggu ini dikategorikan ke dalam 3 bentuk, yaitu perempuan sebagai alat ideologi, perempuan sebagai konco wingking, dan perempuan sebagai makhluk yang irasional. Perempuan sebagai alat ideologi patriarki, artinya makhluk yang irasional, di mana perempuan sering mengedepankan emosinya daripada menggunakan logikanya untuk berpikir. Perempuan sebagai konco wingking, artinya perempuan yang sesuai dengan kodrat dan posisi sebagai istri yang harus berada di dalam rumah dan mengurus rumah tangga serta suaminya. Yang ketiga, perempuan sebagai makhluk yang irasional. Artinya, perempuan selalu menggunakan perasaannya dalam melakukan setiap hal dibandingkan dengan laki-laki yang rasional dalam melakukan tindakan. Kelebihan dan kekurangan pendekatan feminisme. Kelebihan pendekatan feminisme, yaitu mempunyai semangat juang yang besar dan pantang menyerah untuk memperjuangkan kaum perempuan. Yang kedua, sangat peka kepada ketidakadilan yang dialami kaum perempuan. Yang ketiga, memiliki kelompok yang mempunyai kesatuan kuat dan sangat setia. Kekurangan feminisme. Yang pertama, terkesan egois sebab hanya memandang sesuatu dengan menguraikan ketidakadilan yang ada. Yang kedua, dalam perkembangannya lebih mengarah kepada memandang rendah kaum laki-laki. Yang ketiga, bertentangan dengan banyak agama. Simbolan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh perempuan atau Sumartini dalam novel Belenggu memiliki pemikiran yang modern dan berbeda dengan pemikiran perempuan lain pada umumnya. Sumartini menginginkan adanya kebebasan dan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja, ketika suami pergi sendiri tanpa ditemani istri, maka istri juga bisa pergi sendiri tanpa ditemani suami. Selain itu, tokoh Sumartini juga memiliki pemikiran yang dewasa, berorientasi ke depan, memiliki kemauan untuk menjalankan apa yang dia inginkan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sumartini juga memiliki riwayat pendidikan yang cukup tinggi, memiliki jiwa sosial yang tinggi, berbeda dengan perempuan lain pada umumnya.
Citra dalam novel belenggu ini dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu perempuan merupakan ideologi yang patriarki, perempuan merupakan konco wingking, dan perempuan merupakan makhluk yang irasional. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.